Oke, misalnya saya buka lewat web. Jadi pertama klik linknya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Oh, ya, ada. Oke, bagus deh kalau gitu. Nah, ini saya contohkan lewat web dulu. Setelah diklik linknya, ini akan muncul. Terlihatkah webnya? Terlihat, Mem. Terlihat, Mem. Oke. Pertama, Anda sign up dulu ya. Atau login pakai Google, akun Google, continue with Google. Misalnya saya mau pakai akun ini deh. Nah, nanti akan muncul kelas Semantics Pragmatics. Ini otomatis akan muncul di akun saya sebagai pembuatnya. Jadi siapa aja yang sudah masuk saya bisa lihat. Nah, ini ada beberapa flashcard materi yang akan muncul nanti pas UAS. Misalnya Anda mau pilih apa dulu nih? Coba biar saya tahu Anda suara saya terdengar. Antara aspek, deixis, speech act, atau implicature. Yang mau dibuka yang mana dulu? Aspek. Aspek Aspek, aja. oke. Oke, kita klik. Nah, ini adalah flashcard-nya. Jadi ada 8 totalnya. Kemudian misalnya generic aspek. Kita klik, ini definisinya atau keterangannya ya. Describes action or events in a general, timeless manner. It focuses on the overall nature of the action. Contohnya seperti ini. Untuk klik next berarti panah sebelah kanan. Spesifik aspek itu apa? Ini untuk kartu berikutnya. Kemudian lihat sisi belakangnya itu apa. Dan seterusnya ya. Tuh ada banyak. Nggak banyak sih, cuma 8 untuk yang aspek. Nah, setelah ini kan misalnya yang flashcard ya. Setelah ini misalnya Anda mau practice. Klik practice. Ini benar-benar self-pace ya, jadi kecepatan, keseringannya atau apa, frekuensinya terserah Anda gitu. Ini saya sediakan fasilitasnya buat latihan mandiri, jadi pas nanti UAS udah siap. Jadi mau latihan sehari berapa kali atau nggak sama sekali, it's up to you actually. Yang penting saya sudah menyiapkan, Anda bisa akses dengan mudah. Nah, ini practice testnya bisa disetting. Disetting misalnya sebentar. Cuma karena ini saya pakainya yang gratis ya, biar nggak berbayar, suka ada iklan sebelah kirinya. But it's okay. Nah, jadi kalau misalnya uh, Anda mau setting berapa soal dalam latihan aspek, nih, tinggal diganti ya, ini aja, mau 10 soal, mau 5 soal, it's up to you. Kemudian jenis pertanyaannya, di sini saya pilihkannya multiple choice, tapi Anda boleh bebas ya, misalnya essay. True and false, cuma true and false kadang-kadang suka apa kartunya jadi kecil gitu, jadi saya sih biasanya multiple choice saja. Nah, answer with term atau definition terserah Anda. Kalau udah tinggal save di sini, save option. Nah, kita mulai nih, misalnya definitionnya apa,
Sorry, maksudnya termnya apa dengan definisi seperti ini? Describes a state or condition. It remains relatively constant over time. Contohnya, we waited and snow lays on the ground. Kira-kira jawabannya apa? Ya tebak? Satu ya, Miss. 1, 2, 3, 4. Yang mana? Number 1, 2, 3, or 4? Statif bukan? Relatif. Coba. Kita coba aja ya. Berikutnya, emphasizes a specific point in time when an action occurs, usually suddenly in a short time. For example, he sneezed during the meeting. Ini apa? Itulah. Oke, masih ingat? Action or events without a defined endpoint, ongoing or indefinite. Atelik. Okay. Describes action or events in a general timeless manner. It focuses on Generic. the overall nature. Wah, generic. Oke. Ini apa? Refers to particular instances of an action. Contohnya, Gregory is here. Stella seems happy. Apa ini? Spesifik ya. Specific time. Specific aspect. Oke, spesifik kita pilih. Describe action without a specific endpoint or goal. Klik. Atelik. Uh, Without kan? ini saya Oh. salah, ntar saya benerin ya. Ini salah nih. Salah nih. Contohnya sama definisinya nggak sinkron. Oh, Definisinya atelik, tapi contohnya telik. Jadi ini anggap aja salah ya. Saya barusan pilihnya dynamic karena baik atelik maupun telik sama-sama salah. Nanti saya perbaiki itu. Ini apa nih? Focuses on the duration of an action. It implies continuous or ongoing activity. Duratif. duratif. Okay. Describes action or processes. It emphasizes change or activity. Example, something move or she is walking away. Dynamic. Dynamic. Oke, kita cek submit. Nanti ketahuan nih. Misalnya, berapa yang benar, berapa yang salah. So, 6 numbers are correct, 2 numbers are incorrect. If you want to retake this test, just click this one or take a new test. It will be reshuffled. Atau mau perbaiki yang salahnya aja bisa. Coba kita cek yang salah nomor berapa. Yang pasti sih yang tadi ya yang salah soalnya. Ini betul, betul tuh. Nah ini. Ini ya. Berarti telik dan ateliknya error nih. Kemudian di sini bisa explain. Cuma karena soalnya salah tadi ya. Mana lagi tadi yang salah ya. Nah ini. Nah ini nih, yang error tadi ya. Sama ada dua nih. Oke, seperti itu. So I think you will get the overall of what I mean for this practice. Kemudian misalnya mau matching game juga bisa. Langsung kita ini pilih kartunya berapa ya. Langsung start, ini nggak usah diisi apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah. Nah misalnya dijodohkan nih. Tapi kalau untuk yang matching game, yang tulisannya banyak ini dia kepotong ya di HP. Nah kalau di web enggak. Misalnya nih duratif aspek. Kita pilih coba cari duratif aspek. Ada enggak? Nih ya. Nah, hilang dia kartunya karena emang pasangannya. Kayak gitu. Misalnya describe action or processes. It emphasizes change or activity. Example, something move or she is walking away. Pasangannya kan dynamic. Tapi kalau misalnya salah, describe action without a specific. Misalnya mau pilihnya statif. Nah, itu akan seperti itu ya, merah ya. Oke. Nah, kembali lagi ke kelas semantiknya. Diklik aja. Misalnya mau bahas implicature atau speech act. Speech act aja ya. Sama caranya kayak tadi. Ini udah masuk ke flashcard-nya. Ini kalau mau diperbesar, klik flashcard, maka dia akan seperti ini. Nah, misalnya dari awal ya.
Speech act. What is speech act? Nah, speech act itu adalah ini. It refers to the ways in which words can be used not only to present information but also to carry out action. Jadi yang saya buat ini adalah kesimpulan atau inti-inti atau poin-poin yang kita bahas selama pertengahan akhir semester. Cuma ya dibuat flashcard aja gitu, jadi untuk mempermudahnya. Types of utterance. Apa aja types of utterance? Ada constative and performative. Constative itu apa? Describe states of affairs or make factual claims. They can be true or false. For example, the earth orbits the sun is a constative statement. Ini bukan predikat yang kayak bahas aspek ya. Kalau aspek itu fokusnya ke kata kerja. Kalau ini kalimat secara atau utterance, ujaran yang diucapkan baik itu kalimat lengkap ataupun hanya sekedar masa sih kayak gitu, itu kan bukan kalimat lengkap, tapi itu sudah termasuk ujaran. Ya, jadi utterance itu adalah membahas ujaran. Nah, ujaran sendiri di sini dibagi menjadi dua, itu konstatif and performatif. Konstatif itu hanya bikin apa informasi sebuah statement aja gitu. Sebuah fakta yang dianggap bagi si penuturnya benar atau salah, tapi bisa berbeda bagi si lawan bicaranya. Kemudian kalau performatif, words that would incite action. Jadi performatif itu adalah ujaran yang menyebabkan tindakan. Nah, maksudnya gimana tuh? Nih contohnya, example of performative. Please close the door. Misalnya saya bilang ke Bridget, please close the door. Kira-kira Bridget akan apa? Tindakan menutup pintunya. Nah, itu namanya performatif. Seperti itu. Dan tindakan performatif ini nggak selalu dilaksanakan ya sama yang diajak ngomong. Kalau biasanya yang dilaksanakan itu si penuturnya itu punya otoritas, misalnya kayak gurunya nyuruh gitu. Jangan lupa kerjakan PR halaman 13. Nah, kalau misalnya yang ngomong kayak gitu bukan gurunya, kan nggak ada otoritas, kira-kira diikutin nggak perintahnya? Belum tentu. Misalnya teman main gitu. Dan mungkin kemungkinan besar enggak ya, ngapain nyuruh-nyuruh ngerjain PR gitu kan ya. Atau orang asing gitu baru kenal, bukan tiba-tiba nyuruh ambilin dong tuh apa garamnya ke sini, kirim ke saya gitu, taruh di meja saya gitu kan. Sementara kita bukan pekerja jadi waiter di situ, itu kan nggak ada otoritas dia nyuruh-nyuruh kayak itu, yang mempengaruhi terhadap performative utterance. Nah, kalau yang contohnya konstatif, the internet connection is so slow. Udah gitu aja, nggak menyebabkan tindakan apapun. Nah, kecuali kalau si orang ngomong itu ke petugas IndiHome misalnya, buat laporan, koneksi internet saya sangat lambat, tolong perbaiki. Nah, itu kan kata tolong perbaikinya dan minta request untuk datang ke rumah, itu namanya performatif. Jadi ada dalam ujaran sehari-hari itu ada konstatif dan performatif. Nah, aspek dari si tindak tutur tuh apa saja? Ada locution, illocution, perlocution. Kita bahas satu-satu tuh. Locution apa? Locution itu hanya proses terjadinya munculnya ujaran gitu ya, linguistic sound or marks with a certain meaning and reference gitu. Proses kita memproduksinya itu yang punya makna, produksi bunyi-bunyian yang punya makna gitu dari speech organ kita, itu namanya the act of locution. Kalau illocution adalah what speaker wish to communicate. Jadi tujuan si penuturnya apa. Sementara yang satunya lagi nih. Nah, perlocution terakhir adalah the effect how the receiver would respond. Jadi yang dengerin kita, yang teman lawan bicara kita itu responnya gimana? Nah, itu perlocution. Contohnya nih, if I said to you, it's hot in here, then you turn on the air conditioner. What act did I just perform? Nah, ketika saya bilang pada Anda, tadi kayak misalnya Bridget ya, it's hot in here.
Can you open the door gitu kan. Terus Bridget melakukan sesuatu, yaitu membuka pintu atau menyalakan AC. Nah, itu berarti saya baru saja melakukan perlocution X gitu ya. Sementara kalau yang illocution itu ada beberapa tipe, yaitu pertama ekspresif. Jadi ini ada beberapa tipe ya. Misalnya yang pertama ada ekspresif, itu menunjukkan ekspresi atau kondisi psikologi atau attitude si penuturnya. Contohnya meminta maaf atau menyambut, berterima kasih, mengucapkan selamat. Kemudian yang declaration itu contohnya kayak pendeta, kayak bos gitu, yang sebagai employer gitu bisa memecat gitu, bisa menerima gitu kerjaan kita. Itu kan saat dia memberikan ujaran itu bisa mengubah kondisi seseorang gitu. Kemudian asertif. Asertif itu ujaran yang memberikan informasi, contohnya membuat kesimpulan, memberikan pernyataan, mendeskripsikan, dan seterusnya. Nah, yang direktif, tujuan si speaker itu apa nih kalau direktif? To get the listener to do something. Nah, efeknya nanti masuknya ke perlocution ya. Kalau misalnya si yang diajak ngomongnya mau ngerjain, gitu. Kalau nggak mau ya berarti nggak kena efek perlocutionnya. Kemudian yang commissive, to commit doing particular action in the future. This includes promising, vowing, planning, and offering. Nah ini commissive itu berarti ujaran yang diucapkan itu ada unsur doing the action for the future gitu ya, in the future. Misalnya saya janji ya besok saya bawain deh barangnya seperti itu. Nah contohnya nih, what is the potential illocutionary act in Joyce? Joy itu yang cowok ya. In Joyce utterance. Is it directive, commissive, expressive, or assertive? Contohnya nih. Monica, relax. Monica, relax. Go get a beer. I don't want a beer. Who said it was for you? Nah, kira-kira si Joy ini ngomong go get a beer itu masuknya ke directive, commissive, expressive, or assertive menurut Anda? Coba tebak. Directive. Yo, yang lainnya tebak. Direktif deh, Mam. Yes, kerja. Seperti itu ya. Nah, misalnya mau practice mode ya udah coba practice mode. Sama kayak tadi ya, pilih ABCD seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi setelah dipilih, misalnya mau belajar, bisa flashcard, bisa space repetition, coba aja satu-satu ya. Learn, ini Anda atur sendiri gimana mau belajarnya. Bersama implikatur adalah next, konvensional implikatur adalah kayak gitu. Nah ini nih maxims. Maxim pasti keluar nih pas ujian. Jadi misalnya saya kasih kalimat atau kondisi, kira-kira maximnya apa yang dilanggar, atau yang tidak langgar ini masuknya ke maxim yang mana. Any question? Kalau nggak ada, saya mau contohin yang lewat web ya. Sorry, lewat web, lewat HP. Tunggu. Dosen lain nggak bikin gini, Mam. Ini bukan dari kampus, ini inisiatif saya aja gitu, biar kalian gampang belajarnya. Jadi, karena kan saya pikir dari tanggal segini terakhir pertemuan, tahu-tahu UASnya jauh banget. Jadi takutnya ada yang lupa, paling nggak ada. Bisa di mana aja kalau misalnya mau inget-inget. Tapi nanti menjelang UAS ini saya kunci ya. Jadi nggak bisa dibuka, diakses lagi kalau sudah mendekati UAS. Gitu. Jadi puas-puasin nih sebelum dikunci. Oke.
Oke, saya mau Miss, share. Yes, apa? Silakan sambil saya ini siapin. nanti UASnya memakai cara yang seperti tadi yang di linknya. Enggak. Ini mah buat Oh, ada latihan, latihannya aja. buat kamu Oke, belajar, paham. buat Ya, self paham. study. Kalau ujiannya sih nanti lewat ini, lewat Google Form. Yang mengerjakan datang ke kampus langsung di tempat mengerjakannya, tapi yang misalnya domisilinya di luar Jabodetabek itu mengerjakannya di rumah masing-masing. Tapi coba ya dengerin ya. Tapi walaupun mengerjakannya yang dari rumah nih, yang domisilinya jauh, waktunya tetap sama. Jadi hari itu ngerjainnya tanggal 27, nggak bisa dibesokin. Tanggal 28 ya berarti udah giliran mata kuliah lain. Ya, oke, buat yang jauh-jauh nanti jangan tiba-tiba, Miss, saya belum mengerjakan, apalagi yang dekat. Kalau tanggal 28 ya udah nggak bisa. Jadi tanggal 27 tanggal tersebut harus mengerjakan. Jadi sama yang online juga mengerjakan di waktu yang sama, yang di rumah juga mengerjakan di waktu yang sama walaupun tempatnya berbeda. Do I make myself clear? Clear, Miss. Oke. Oke, one second. Saya lagi prepare yang buat di HP dulu. Oke, anggap saja misalnya Anda sudah install aplikasi Note tadi di HP ya. Jadi misalnya Anda sudah install, berarti aplikasinya akan muncul seperti ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Mem. Oke, bentar ya, ini agak Apa namanya? Note. Tuh, Oh, no. diklik linknya aja tadi, dicari di apa di aplikasi Play Store itu namanya Note. Nah, kemudian pilih Get Started. Ini ya, seperti itu. Terus continue with Google. Ya udah deh, Anda misalnya mau masuk pakai akun yang mana terserah. Nah, username-nya bebas. Misalnya saya mau pakai username-nya apa ya? Punya ide nggak? Nah, tapi untuk first name sama last name sesuai ya nama aslinya ya. Kemudian klik OK. Ini bebas lah, nggak usah diisi. Langsung next. Oh, role-nya belum. Sorry. Role-nya berarti Anda adalah student. Baru bisa klik next. Ini bebas lah. Misalnya Google. Nah, ini kan masih kosong nih, nggak ada kelas ya. Anda masuk, sebentar. Masuk dari link yang saya kasih tadi di chat, atau saya kasih ke grup chat nanti. Nah, ini linknya. Oke, jadi misalnya buka dari WhatsApp. Nah, ini sudah saya buka WhatsApp-nya. Kemudian saya klik link yang tadi. Open Note. Nah, kan muncul ini. Klik Join Class.
Kemudian enter class. Udah deh ada. Tuh, semantics and pragmatics. Ya kan? Kelihatan nggak di layar Anda? Kelihatan, Mem. Mem, itu kalau Oke. password tadi emang udah otomatis ya, Mem ya? Jadi kita tinggal Kalau oke di aja ya, Mem. Iya, kalau password yang di HP itu sesuai dengan akun Google Anda. Oke. Tapi kalau yang Apple saya nggak tahu ya. Em, misalnya, ya udah sama aja sih tadi. Misalnya Dexis nih, sama ya. Cuma dia tampilannya lebih kecil. Tapi kalau untuk memori game agak susah di sini di HP. Jadi cara mainnya sama. Misalnya Dexis refers to, diklik aja gambarnya, nanti dia ada definisinya. Untuk kartu berikutnya, slide ke kiri. Tuh, tuh ya, kiri kanan. Mau lihat definisinya, diklik aja kartunya yang diklik, ininya ya, yang diklik. Tek, dia akan berbalik, tuh. Tapi di scroll aja atas bawah, kalau dia panjang. Seperti itu. Misalnya mau study, mau latihan soal nih. Klik study, bisa klik flashcard yang kayak tadi, atau misalnya practice test. How many questions? Ini kan tanda eksis ya, misalnya saya maunya 10 aja. Terus multiple choice, tapi saya nggak mau yang esai, suka lupa tulisannya gitu misalnya ya. Start. Udah deh. Temporal deixis itu apa? Pilih. Misalnya saya pilih yang paling atas saja, random ya. Terus ini a part of spatial deixis, bla bla bla. Misalnya pilih proximal. Seperti nanti sama tampilannya kayak tadi, salahnya ada berapa. Ini saya random aja milihnya biar cepet, cuma buat ilustrasi aja. Contoh. Nah, submit. Kita cek salahnya. Nah, ini ketemu deh. Dari sini kan kita tahu, oh ternyata saya masih salah tuh yang bagian mana. Tuh, ternyata yang nomor 2 nih tentang kalau sudah klik X, kembali bisa pilih kartu yang lain. Any question? Gimana, teman-teman? Oke, Mem. Oke. Aman, Mem. Udah dicoba, Mem. Thank you, Desi. Terima kasih. Tapi harapan saya dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan nanti nilai UASnya kebantu ya. Jadi nggak ada alasan tuh, wah yang ininya materinya kebanyakan, materinya bingung mana yang mau dipelajari. Jadi no excuses. Jadi Anda bisa fokus belajar sama nyelesain tugas yang kemarin masih belum selesai, yang belum selesai ya. Coba kerjain deh. Biar nambah nilai. Kan sayang harus bisa A, misalnya jadi B. Kan sayang. Tugas mana, Mem? Bukan yang kemarin, maksudnya yang dari awal-awal yang belum dikerjakan. Saya masih kasih waktu. Oh, oke, Mem, kirain ada tugas sebelum ini. Kak, yang self-learning itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti udah siap ya nanti ya kita ketemu saat UAS. Tapi pas misalnya sepanjang dari pertemuan terakhir ini sampai UAS, ada yang mau ditanyakan atau error misalnya itu note-nya nanti bisa saya cek. Boleh nanya selama masih semesternya masih berjalan. Mem, nanti tuh take home test atau harus dikerjain di kampus sih, Mem? Ya, tadi sudah saya jelasin sebenarnya sih. Jadi ini untuk yang tanggal 27 dikerjakannya di kampus. On the spot. Kecuali yang mata kuliah error analysis ya take home. Untuk yang semantics on the spot di kampus ngerjainnya. Jadwalnya Jadi pasti jadwalnya berarti ngikutin jadwal mata kuliah ini kan, Mem? tanggal 27 itu hari apa Sabrina? Hari Sabtu, Miss. Hari Iya, Sabtu. jadwal saya tuh dari jam 8 untuk semantics. Jadi UASnya Jam 8 seharian gitu, pagi. Kak. Tapi kalau Uh-uh. kita kan ada juga jadwal lain ya, tabrakan dengan kelas lain ya, mata kuliah Oh, lain. disesuaikan jadwalnya, Dara. Nanti dikasih tahu kok misalnya sama mata kuliah apa,
Nih saya kasih unjuk jadwalnya sebentar ya, saya share ya. Oh ya, oke, Mem. Thank you. Tuh, lihat kan? Untuk yang semantik, tanggal 27 Juli ini semantik jam 8 sampai jam 9 di ruang 305. Silakan di screenshot atau nanti saya kirim deh di forward kalau belum ada. Jam 9 sampai jam 10 error analysis masuk ke saya juga di ruangan yang sama. Nah, sisanya jamnya itu untuk dosen yang lain. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Clear ya? Soal- Clear, Mem. Soalnya saya sama Mbak Selvina itu kan kita mahasiswa transfer ya, Mem. Jadi memang mata Mm-mm. kuliah itu ngacak gitu, Mem. Untuk semester ini. Hmm, Jadi Iya, kita iya, khawatirnya iya. juga berbenturan gitu. Makanya kami ada di kelas malam karena salah satunya karena itu, Mem. mm-mm. Tabrakan Tapi jadwal. kalau misalnya yang tanggal 27 ini bentur nggak sama mata kuliah lain? Bentur, Mem. Jam 8 sampai jam 9 itu, bahkan sampai jam 10 itu ada mata kuliahnya Pak Bejo. Oh, Cara jadwal Pak Bejo benturan, Mem. apa? Take Tabrakan. home atau tanggal 27 juga itu? Itu Belum yang belum tahu sih, clear Mem. sih, Soalnya Mem. kita belum Kita belum dikasih dapat. jadwal sih. Iya. Kayaknya sih setahu saya kalau UAS itu dibagi 2 minggu, nggak di hari yang sama. Tapi nanti tunggu aja ya. Siap, Mem. Biasanya itu dibagi 2 nih, misalnya minggu sebelumnya, minggu pertama UAS maksudnya bukan minggu pertama bulan ya. Minggu pertama UAS itu mata kuliah A sampai E gitu. Nanti minggu depannya mata kuliah F sampai M misalnya kayak gitu. Jadi dibagi 2 memang. Beda sama UTS. Tapi kalau misalnya pun nanti bentrok, itu masih bisa saya buka kan seharian itu. Pokoknya sebelum ganti tanggal itu masih bisa diakses, ya, baik yang online maupun yang di rumah. Selama belum ganti tanggal masih bisa diakses. Tapi kalau sudah ganti tanggal, ya udah berarti ikut susulan lagi gitu, walaupun udah datang ke tempatnya. Jadi jangan sampai kelewat tanggalnya. Siap, Mem. Ya siapa nih yang suka ngechat saya udah telat waktunya baru ngechat, baru mau ngerjain. Jangan sampai terulang lagi kayak gitu ya. Sayang waktunya sama uangnya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Udah habis sih bahasannya sebenarnya. Ya, saya stop dulu ya rekaman.